juga mengasihi Lose Jenny. Dan Lose Jenny bersama Lose Selo mengasihi adik-adik di rumah. Lalu adik-adik mengasihi siapa? Lose punya 3 kotak. Sedangkan adik-adik memilih satu dari antara 3 kotak itu. Ada warna merah, kuning, hijau. Lose Jenny pilih kotak yang mana? Tunggu dulu, saya mau tanya anak-anak dulu. Oke. Adik-adik, kita mau pilih kotak yang mana? Lose pilihin ya. Aku pilih kotak hijau. Hijau. Siap-siap ya, Lose Jenny mewakili adik-adik memilih kotak warna hijau. Siapa ya kira-kira ya orang di yang kotak ada hijau? dalam kotak hijau itu ya? Kita buka ya, Lose Jenny ya. Oke. 1, 2, 3. Ternyata Tuhan Yesus. Pilihan yang tepat sekali, Lose Jenny. Terima kasih, dan adik-adik juga yang di rumah sudah memilih yang terbaik. Karena kita sudah memilih kotak warna hijau, berarti kita mengasihi Tuhan Yesus dan sesama kita manusia. Jadi kita harus mengasihi sesama kita juga manusia. Ayo Lose Jenny, kita menyanyi lagu KASIH. Murah hati, tidak sombong, dan tidak jutek. Ya, tidak suka marah-marah. Dan Tuhan Yesus juga senang dengan anak-anak yang sabar, penuh dengan kasih. Betul. Lose dan adik-adik di rumah, kita mau berdoa yuk bersama. Yuk. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini dengan sukacita yang datang daripada Tuhan. Kami anak-anak Tuhan boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Biarlah hati kami terus bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hati kami siap juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah menaikkan pujian kasih Yesus yang telah menyelamatkan hidup saya dan adik-adik, dan kasih Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk tetap bersabar, murah hati, sukacita, dan damai sejahtera. Nah, sekarang Lose
apalagi yang dapat kita lakukan untuk membalas cinta kasih Tuhan Yesus? Nah, tadi kan kita sudah pilih satu kotak di antara 3 kotak. Iya. Sekarang Lose minta Lose Jenny bersama adik-adik pilih satu kotak lagi. Masih ada warna kuning dan juga warna merah. Silakan adik-adik dan Lose Jenny memilih. Oke, Lose Jenny mau pilih apa ya? Kalau adik-adik mau pilih warna apa? Lupa? Oh, Lose Jenny yang akan pilihkan ya? Baik, Lose Jenny memilih kotak yang warna yellow, merah, yellow. Merah aja deh. Merah. Yes. Oke. Karena adik-adik dan Lose Jenny sudah pilih warna merah, kita buka kotaknya ya. Oke. 1, 2, 3. Ting! Alkitab. Alkitab itu membuat kita berakar, bertumbuh dan berbuah ya. Betul sekali. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan, kita mau supaya hidup kita ini semakin bertumbuh dan berbuah. Amin. Amin ya. Melalui apa? Firman Tuhan. Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan Lose Jenny. Tapi sebelumnya kita juga akan dengarkan persembahan pujian dan teman kita. Betul sekali. Nah, sebelum kita dengarkan persembahan pujian dan juga mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian, Ku mau berakar, bertumbuh, dan berbuah. Yes. Katakan bersama-sama. Ku mau berakar, Bertumbuh, berbuah bagi Kristus. ku mau berakar, Bertumbuh, berbuah bagi Kristus. berakar semakin dalam, Bertumbuh semakin tinggi, berbuah bagi Kristus. ini tekadku. Berdoa, baca Alkitab, Lakukan semua perintahnya, rajin sekolah minggu. ini janjiku. Sekali lagi. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Berakar semakin dalam, bertumbuh semakin tinggi, berbuah bagi Kristus. Ini tekadku. Apa yang kita lakukan? Berdoa, baca Alkitab, lakukan semua perintahnya, rajin sekolah minggu. Ini janjiku. Ini janjiku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Kata Yesus, kau berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan
emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, kan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Dibeli bukan dengan emas perak, tapi beli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar? Wah, Lause senang sekali bertemu dengan adik-adik kembali. Adik-adik, pagi hari ini Lause akan bercerita masih tentang bangsa Israel. Tapi kali ini bangsa Israel sudah semakin dekat untuk sampai ke tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, tapi sebelumnya, ayo Lause mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu, meminta pertolongan dari Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan yang begitu baik di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau. Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur kalau kami boleh bangun di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Dan kami juga boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah, memuliakan akan Tuhan, memuji nama Tuhan melalui puji-pujian. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong anak-anak yang ada di rumah, untuk mereka boleh dengan duduk manis buka hati mereka, buka telinga mereka, buka pikiran mereka untuk dapat menerima firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, berdoa juga untuk anak-anak, biarlah mereka pun mulai dari kecil mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Lause Gora yang akan memberitakan akan firman Tuhan. Kami serahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat sore, Ma. Aku pulang. Selamat sore, Dodo. Kok kamu pulangnya terlambat? Kenapa? Iya, Ma. Tadi aku ke rumah Andi. Aku melihat sepedanya yang baru. Wah, bagus loh, Ma. Keren. Dodo, Mama kan sudah bilang untuk pulang terlebih dahulu ke rumah. Iya, Ma. Maafkan aku ya, Ma. Aku janji deh, tidak akan terlambat lagi pulang dan akan taat mengingat pesan Mama. Maafkan aku ya, Ma. Maafkan aku ya, Ma. Iya, Mama maafin kamu. Selama ini kan juga kamu sudah pulang tepat waktu. Makasih, Mama. Oh iya, Ma. Aku ada kabar gembira. Aku diajak oleh mamanya Andi untuk makan malam bersama di rumahnya dan bermain bersama Andi. Boleh ya, Ma, aku pergi? Iya, boleh. Tapi kamu ingat harus taat di sana ya. Baik, Ma. Siap. Oh iya, Ma. Aku ke rumah Andi sebentar ya, Ma. Aku mau kasih tahu hal ini. Aku udah gak sabar. Oh ya, oke. Tapi ingat, pulangnya
Jam 4:30. Jangan terlambat. Baik, Ma. Siap. Dodo pergi dulu ya, Ma. Bye, Ma. Mama, aku pulang, Ma. Ma, aku mau ngerjain PR dulu ya, Ma. PR-ku banyak sekali. Dodo, duduk. Ma, PR-ku banyak. Dodo, duduk. Mama mau bicara. Baik, Ma. Ini jam berapa sekarang? Jam 5, Ma. Lalu Mama tadi suruh pulang kamu jam berapa? Jam 4:30, Ma. Nah, benar. Kamu terlambat lagi pulang. Dan kamu tidak taat lagi. Ma, tadi aku kasihkan main sampai lupa waktu. Ma, please maafin aku ya, Ma. Ma, maafin aku ya, Ma. Iya, terima kasih, Dodo. Kamu sudah mengatakan maaf. Tetapi itu tidak cukup. Kamu tahu ketika kamu tidak taat, kamu kehilangan hak istimewa dan juga kehilangan kesempatan. Jadi sekarang telepon Andi dan katakan kepada Andi bahwa kamu tidak bisa datang ke rumah Andi untuk makan malam bersama dan bermain bersama Andi besok malam. Ya, Mama, tapi aku pengen sekali main, Ma. Tidak boleh. Sekarang telepon Andi. Baik, Mama, aku akan telepon. Adik-adik, apakah kalian pernah kehilangan sebuah kesempatan atau kehilangan sebuah hak istimewa karena kalian tidak taat kepada papa dan mama? Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar bagaimana orang Israel yang kehilangan kesempatan atau kehilangan hak istimewa, mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, karena mereka tidak taat kepada Allah. Adik-adik, di Alkitab di Bilangan 13 sampai pasal 14, bangsa Israel hampir sampai di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Coba adik-adik tebak bagaimana perasaan bangsa Israel saat itu setelah mereka tahu bahwa mereka sudah dekat ke kota tanah Kanaan. Ya, mereka senang sekali karena mereka sudah lama sekali hidup mengembara di padang gurun dan mereka juga sudah lama tinggal di sebuah kemah selama berbulan-bulan. Nah, adik-adik, bangsa Israel berharap mereka bisa melihat rumput yang hijau, tumbuhan yang tumbuh dengan subur, bunga yang berwarna-warni, dan mereka juga adik-adik ingin sekali membangun rumah yang besar sehingga mereka bisa tinggal di sebuah rumah untuk cukup lama waktunya. Nah, adik-adik, walaupun bangsa Israel punya perasaan yang senang, tapi mungkin mereka punya perasaan yang takut. Hah? Kok takut? Kenapa bangsa Israel takut? Kalau adik-adik bagaimana? Apakah kalian punya perasaan takut waktu misalnya pertama kalian sekolah? Waktu kalian sekolah, pasti kalian punya perasaan sedikit takut karena kalian akan datang atau memasuki sekolah yang baru. Atau kalian juga punya perasaan takut, misalnya bertemu dengan seseorang yang belum kalian kenal. Nah, adik-adik, walau papa dan mama sudah berkata, jangan takut, sekolah kamu sekolah yang bagus, tempatnya keren, dan orang-orangnya juga baik. Adik-adik, walaupun papa mama sudah berkata seperti itu, pasti kalian juga masih punya perasaan sedikit takut di dalam hati kalian. Adik-adik, seperti itulah bangsa Israel. Mereka mempunyai rasa sedikit takut karena mereka akan memasuki kota Kanaan, di mana kota yang belum pernah mereka masuki. Kota Kanaan adalah kota yang baru bagi mereka. Menurut adik-adik nih,
Apakah perlu bangsa Israel takut? Tidak perlu ya. Kenapa tidak, Lose? Ya benar, bangsa Israel tidak perlu takut karena Allah beserta dengan mereka. Karena Allah selalu menjaga bangsa Israel dan memelihara bangsa Israel. Dan Allah juga berjanji loh kepada bangsa Israel bahwa Allah akan ikut bersama-sama memasuki kota Kanaan. Dan bangsa Israel juga harus ingat bahwa Allah telah menolong bangsa Israel di waktu-waktu yang lalu. Nah, adik-adik, begitu juga adik-adik, ketika kalian merasa takut, kalian harus percaya bahwa Tuhan akan menjaga kalian. Suatu hari Allah berkata kepada bangsa Israel, "Berhentilah di Kades Barnea dan dirikanlah sebuah kemah." Adik-adik tahu tidak, dari Kades Barnea bangsa Israel sudah sangat dekat untuk masuk ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Lalu Allah berkata kepada Musa, pemimpin bangsa Israel, "Musa, pilihlah 12 orang dari setiap suku dan pergilah, suruh mereka ke kota Kanaan untuk melihat-lihat dan menjelajahi kota Kanaan. Setelah mereka selesai, suruhlah mereka pulang dan suruh mereka untuk melaporkan hal ini kepada kamu." Setelah Musa selesai memilih 12 orang dari setiap suku, lalu pergilah mereka ke tanah Kanaan. Setelah mereka sampai di sana, mereka naik ke atas gunung. Lalu mereka mulai melihat-lihat dan mengintai dan menyelidiki tanah Kanaan. Mereka melihat ada kota yang sangat luas, orang-orang yang sangat banyak, dan juga mereka melihat ladang yang begitu luas. Dan adik-adik, mereka juga melihat tanah yang subur, tumbuhan yang subur sekali. Dan juga mereka melihat bahan makanan yang menakjubkan yang tumbuh di sana. Setelah mereka selesai melihat dan menyelidiki, mereka kembali segera ke perkemahan mereka. Dan mereka juga membawa hasil dari buah-buahan yang ada di tanah Kanaan, yaitu anggur yang banyak sekali. Mereka menenteng anggur tersebut dan membawanya ke perkemahan. Ketika 12 pengintai tersebut sampai di perkemahan mereka, semua orang sudah berkumpul di sana. Mereka ingin mendengarkan laporan mereka kepada Musa tentang tanah Kanaan yang mereka sudah lihat. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat. Dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati mereka itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Menurut kalian, bagaimana perasaan bangsa Israel
setelah mereka mendengar laporan yang pertama. Ya, mereka sangat senang sekali karena mereka tahu bahwa tanah Kanaan adalah tanah yang subur, tanah yang berlimpah susu dan madunya. Tapi adik-adik, coba kalian lihat bagaimana perasaan bangsa Israel setelah melihat atau mendengar laporan yang kedua. Mereka sangat takut sekali karena mereka tahu bahwa orang-orang dan penduduk di tanah Kanaan begitu kuat dan tinggi-tinggi. Adik-adik, menurut kalian, pada waktu Allah menunjukkan belas kasihannya kepada orang Israel, lalu apakah itu berarti Allah melupakan pemberontakan yang sudah dilakukan oleh orang Israel? Atau Allah membiarkan dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Dan Allah membiarkan dosa-dosa mereka? Tidak ya adik-adik. Walaupun Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, tapi ingat adik-adik, Allah kita adalah Allah yang adil. Allah tetap memberikan hukuman kepada orang-orang Israel. Mereka tetap mendapatkan hukuman yang layak atas dosa-dosa dan atas pemberontakan yang telah mereka lakukan. Adik-adik, lalu Allah berkata kepada Musa, "Aku akan memberikan apa yang mereka inginkan." Lalu adik-adik, Allah menghukum 10 orang pengintai dari 12 orang yang dipilih oleh Allah. Di mana 10 orang ini yang menyebabkan semua orang bangsa Israel memberontak kepada Allah. Lalu Allah membiarkan semua orang Israel yang dewasa, termasuk 10 orang pengintai ini, dengan mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Pada waktu Musa datang kepada orang Israel dan menyampaikan pesan dari Allah, maka seluruh orang Israel menangis dengan keras dan berteriak, "Tidak, Tuhan, kami tidak mau dihukum. Kami tidak mau dihukum mengembara 40 tahun di padang gurun. Tuhan, tolong kami. Tuhan, itu sangat menyiksa diri kami. Tuhan, kami ingin ikut dan kami ingin taat berperang melawan penduduk Kanaan." Lalu Musa berkata kepada orang Israel, "Percuma saja kalian berperang melawan penduduk Kanaan, karena Allah tidak akan menyertai kalian." Tapi adik-adik tahu, walaupun Musa sudah mengatakan seperti itu, sekali lagi orang Israel tidak mau taat kepada Allah. Keesokan paginya orang Israel pergi ke atas puncak dan mereka melawan dan berperang kepada penduduk Kanaan. Dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Penduduk Kanaan memukul dan menyerang habis penduduk orang-orang Israel. Akhirnya orang Israel kalah dan mundur. Karena orang Israel yang tidak taat dan tidak dengar-dengaran kepada Allah, maka mereka kehilangan kesempatan dan hak istimewa mereka yang Allah berikan kepada mereka, yaitu mereka tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sekali lagi adik-adik, karena ketidaktaatan bangsa Israel. Adik-adik, Lause mengajak untuk kita belajar tidak mencontohi orang Israel yang tidak taat kepada Allah. Mari adik-adik belajar untuk taat dan dengar-dengaran kepada Allah. Lakukanlah semua perintah Allah yang Tuhan berikan kepada kalian melalui papa, melalui mama, melalui guru yang ada di sekolah, dan melalui Lause yang ada di sekolah. Belajarlah untuk taat, setia, dan dengar-dengaran kepada Allah. Mazmur 121 ayat 7-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan
menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, firman Tuhan sudah selesai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong ajarkan adik-adik untuk boleh belajar taat, dengar-dengaran, dan setia kepada Engkau. Sehingga Tuhan akan berjanji menjaga dan memelihara mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Ini masih ada satu kotak Betul. warna kuning. yuk kita buka sama-sama yuk. Oke. Apa sih isinya ya? Apa yang Sebelum kita buka, penasaran? penasaran adik-adik? ya? Apa sih isinya? Oke, kita buka sama-sama ya Lesa Jenny Oke. ya. 1, 2, 3. Bring. Wow, ternyata emas, kemenyan, dan mur. Maksudnya apa Lesa Jenny? Waktu itu kan orang Majus mencari bayi yang baru lahir itu. Betul. Di Lalu? kota Bethlehem, dan mereka membawa persembahan kepada bayi. Sang bayi itu adalah Tuhan Yesus. Oke. Terus maknanya apa Lesa Jenny? Maknanya adalah kita pun sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh kasih anugerah Allah dan Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini, baiklah kita pun datang dengan pengucapan syukur di hadapan Tuhan. Oke, berarti maksudnya kita juga anak-anak Tuhan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Betul sekali. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Sebagai respon syukur kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui rekening BCA di bawah ini Atau melalui celengan atau melalui kuis. Nah, oke adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita menaikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan kami supaya berkenan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Allah yang mengasihi setiap kami.
Tuhan Allah yang telah memanggil kami sebagai anak-anak-Mu melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang menyelamatkan kami, yang memulihkan hubungan kami dengan Bapa di surga, dan pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus senantiasa beserta dengan kami, baik di dalam studi kami anak-anak yang Tuhan kasihi, melalui pekerjaan orang tua kami, melalui kesehatan kami. Biarlah semuanya ada di dalam pertolongan dan anugerah Allah semata-mata. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selesai loh. Iya loh Jenny. Ada beberapa pengumuman yang hari ini Lose mau sampaikan kepada setiap anak-anak. Wah, apa itu ya Lose Jenny? Kita sekarang sudah memasuki minggu keempat. Minggu keempat. Bulan September. 9. Ya, bulan 9 sama dengan bulan September. Betul sekali, nggak apa-apa. Iya. Saya bulan 9, nggak usah bulan September sama Iya. kan. Nah, kita akan memasuki bulan Oktober. Masih ingat nggak? Kira-kira di bulan Oktober itu ada apa ya? Ada HUT. Iya, betul sekali. Ada ulang tahun Komisi Anak yang Keberapa ayo Lose? kalau tidak salah 27 deh. Nah adik-adik, karena dalam rangka ulang tahun sekolah minggu kita, maka ada serangkaian persembahan dan persiapan dari setiap lose-lose yang ada. Ya adik-adik ya, doakan terus untuk setiap lose-lose di dalam mempersiapkan ulang tahun yang baru pertama kali akan diadakan secara online. Oke. Ya ini akan menjadi catatan sejarah. Betul sekali ya. Oke deh, Lose. Pengumuman yang kedua apa tuh Lose? Pengumuman yang kedua adalah terima kasih kepada setiap adik-adik yang sudah melayani. Adik masih kecil tapi sudah memberikan hatinya untuk melayani Tuhan. Betul sekali, good job. Dan bukan itu Lose, mereka juga sudah ada yang singer. Wah. Tepuk tangan yang sudah singer. Terima kasih buat adik-adik yang sudah melayani hari ini. Buat adik-adik yang lain, jangan ketinggalan. Ayo, yang hatinya mau melayani Tuhan, boleh hubungin Lause siapa? Lia. Lause Lia. Oke ya. Dan adik-adik jangan lupa untuk proyek ketaatan terus dikerjakan di rumah dengan pertolongan, bantuan, dukungan, dan support dari orang tua. Ya, kita hari Kamis sudah mengkhususkan untuk proyek Family Altar. Dan dalam setiap weekend kita ada Joyful Day. Jangan lupa buka linknya dan subscribe videonya. Oh, subscribe ya. Subscribe Lause. Lose punya lidah orang Makassar sih ya. Oke deh ya. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian biar Betul. semuanya melihat dan belajar firman Tuhan. Ya. Oke Lose. Oke. Adik-adik itulah beberapa warta hari ini. Oke. Bye bye. See you next week. Lukas 18 ayat 16a. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Mazmur 121 ayat 7 sampai 8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bila mana umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka.